Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akram Abbas dengan NIM S1 S1221114 dengan dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halwayo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mengenal sedikit di dalam bahasa Python ini ada yang namanya perulangan for. Jadi perulangan for ini digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik itu berupa daftar, TOEFL, kamus, himpunan, atau string. Ini kurang lebih seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain. Dalam bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar. Contohnya di sini kita punya variabel fruit dan di dalamnya itu ada list apel, banana, cherry dan apel, banana dan cherry. Yang dimana kita buat variabel baru x. Variabel baru x ini di dalam variabel fruit. Jadi kalau kita print itu akan muncul eh, list-list yang ada di dalam variabel fruit tersebut. Ada apel, banana, cherry dan maksud saya ada apel, banana dan cherry. Selanjutnya perulangan for ini tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk style sebelumnya. Selanjutnya itu ada perulangan melalui string. Eh, Perulangan melalui string ini adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Jadi misalnya kita punya variabel x yang dimana ada kata banana. Jadi kalau kita print itu dia akan muncul satu-satu yaitu B A N A N A. Seperti itu untuk eh, perulangan stringnya. Terus selanjutnya ada yang namanya break. Dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati sebuah item. Jadi kalau misalnya kita punya variable fruits dengan isi apel, banana, dan cherry. Jadi ketika kita tuliskan di codingan kita break di sini, jadi setelah kata banana, dia akan berhenti di banana tersebut, tidak melanjutkan eh, list selanjutnya seperti contoh ini. Jadi dia akan berhenti pada kata banana seperti itu. Tapi jika breaknya kita dahulukan di atas sebelum print, maka jika jika x-nya sama dengan banana, maka banananya tidak akan dieksekusi. Dia akan berhenti di apel. Kalau kita lihat seperti ini, dia akan muncul hanya apel saja karena dia berhenti sebelum eh, banana tersebut dieksekusi. Untuk selanjutnya ada pernyataan lanjutan atau continue. Dengan pernyataan continue kita dapat menghentikan interaksi perulangan saat ini dan melanjutkan perulangan berikutnya. Jadi misalnya di situ kan kita punya list apel, banana, dan cherry. Jadi jika banana dieksekusi, maka banana tersebut tidak akan di print karena kita meminta untuk continue. Jadi melanjutkan setelah banana itu cherry yang di print. Kalau kita lihat contohnya itu akan seperti ini. Nah, nah di sini banana tidak ditampilkan karena banana dilangkahi. Seperti itu. Untuk perulangan untuk continue. Terus kita memiliki fungsi range. Fungsi range ini sengkumpulan kode beberapa kali kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range mengembalikan urutan angka dimulai dari 0. Jadi misalnya kita punya range 6, jadi yang tampil itu yang di print 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi range-nya itu ada 6 angka gitu. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Selanjutnya
Kalau misalnya kita punya range 2,6, jadi maksudnya ini eh, defaultnya adalah nol sebagai nilai awal, namun digunakan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2,6, yang berarti nilai dari 2 hingga 6, tetapi 6 ini tidak termaksud. Seperti tadi, jadi dia tidak mulai dari nol, dia langsung 2, 3, 4, 5. Tidak eh, menampilkan 6-nya seperti itu. Selanjutnya ini ada kita punya fungsi range yang dimana dia ada 3. Jadi maksudnya ini dimulai dari angka 2 sampai angka 30 dari kelipatan 3. Jadi misalnya 2 kelipatan 3-nya itu 5, terus kelipatan 3-nya itu 8, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita punya di sini else di for loop. Jadi kata else adalah salah satu kunci dalam satu for perulangan menentuk blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Jadi misalnya kita punya range 6 nih. Jadi akan di print 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan setelah 5 itu akan else dan menampilkan finally finished seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi tampilkan dulu range-nya ada 6. Terus karena sudah tidak ada lagi, dia akan menampilkan ini finally finish. Oke, selanjutnya ada yang namanya loop bersarang. Jadi loop bersarang ini artinya kan ini ada for x in adjective di sini variabel adjective. Jadi misalnya kita punya outputan x sama dengan y. Jadi red itu misalnya seperti ini ya. Kan yang di print itu x-nya duluan baru y-nya. Jadi dia akan tampil satu per satu. Misalnya satu red, satunya di sini untuk fruit apple. Jadi red apple, red terus banana, red cherry, terus selanjutnya big apple, big banana, big cherry, dan seterusnya seperti itu. Jadi dia akan menampilkan satu per satu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.